Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Code and Care. Bukan cuma ngoding, tapi juga peduli. Bersama saya, Samara dari Filkom, dan saya, Dairah dari Fikmaha. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman udah tahu belum sih apa sih itu Code and Care? Belum. Apa itu? Oke, jadi Code and Care merupakan program kerja terbaru hasil kolaborasi dari Fikmaha dan Ormawa Filkom, yang dimana hadir sebagai ruang ngobrol, berbagi insight, dan tentunya peduli pada pengembangan diri mahasiswa, baik dari sisi akademik, organisasi, dan kesehatan mental. Nah, pada episode pertama ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu ketua dari Code and Care ini, yang mana dia ini tuh tergabung dalam dua organisasi sekaligus, yaitu organisasi Fikmaha dan juga organisasi Filkom. Langsung saja kita sambut bintang tamu spesial kita, yaitu Mas Ud. Halo Mas Ud, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik. Kalian juga gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah, baik Tuhan. Dan btw ini panggil apa? Mau panggil Bang, Kakak, atau Mas? Aku cuma di nama aja tadi. Oh, Mas Ud ya berarti, boleh. Nah, ngomong-ngomong Mas Ud ini sekarang semester berapa sih? Aku sekarang semester 3. Oh, dari jurusan apa? Aku jurusan teknik informatika. Oh, berarti kesibukan sekarang apa sih Mas Ud? Kesibukan sekarang mungkin aku kuliah ya. Terus paling ini di akhir semester lagi banyak tugas proyek gitu lah ya. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Ud, gimana sih awalnya bisa terbentuknya Code and Care ini? Boleh dong diceritain ke kami sedikit? Kayak kita sedikit atau banyak nih? Oh, bebas aja nih, boleh. Jawabannya aja. Oke, kita ceritain ya. Jadi awalnya sebelum ada Code and Care ini, itu kan kita dari organisasi yang beda ya. Aku dari Ormawa Filkom itu ada bikin program podcast namanya Filkom Podcast. Nah, setelah dalam beberapa episode itu aku kan juga gabung di Fikmaha juga kan. Nah itu kami itu juga ada ngerancang untuk mau bikin podcast juga dari rencanain lah, cuman belum terlaksana aja. Nah dari situ aku kepikiran tuh, kenapa sih nggak kita gabungin aja gitu programnya ini, kita kolaborasi, kita kerjasama bareng-bareng biar program podcast ini tuh bisa lebih berkembang lagi gitu. Dan dari situ aku ngajak ketuanya dulu nih buat berdiskusi, buat ngobrol bareng, membicarain tentang program itu ternyata gimana. Dan dari situ kita mulai kumpul sama-sama membentuk tim, bentuk visinya apa aja, sampai ide-idenya dan tercetuslah Code and Care ini. Oh gitu ya. Nah, keren banget ya ceritanya. Tapi nih ngomong-ngomong Mas Ud, podcast ini tadi juga cuma sebagai podcast biasa ya, berarti juga bisa sebagai wadah dan kolaborasi tentunya pada mahasiswa di Universitas Pekanbaru. Ya betul banget nih. Nah, kita kan sebagai mahasiswa nih juga disibukkan dengan akademi, organisasi, bahkan juga kadang tuh sampai lupa nih sama kesehatan mental. Menurut Mas Ud gimana nih dengan adanya ini? Kalau dari aku pribadi ya, ruang ngobrol kayak Code and Care ini tuh penting ya, karena di dunia kita sekarang mahasiswa kampus itu kan kayak banget tuh mahasiswa yang terlalu ngejar target gitu, ngejar nilai, terus tugasnya juga banyak, apalagi sama mahasiswa yang gabung-gabung ke organisasi itu pasti lebih banyak lagi ya tugasnya. Nah dari situ kadang tuh kita sebagai mahasiswa tuh lupa gitu sama diri kita sendiri, sama kesehatan kita, apalagi kesehatan mental kita tuh nggak sadar kalau sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita lakuin itu membebani pikiran kita, membebani kesehatan mental kita gitu. Nah dari Code and Care ini kami tuh mau itu bisa menjadi wadah lah, ruang ngobrol untuk mahasiswa, biar dia tuh bisa cerita, bisa didengar juga sama orang lain. Harapannya kedepannya tuh Code and Care itu bisa jadi ruang untuk ngobrol sama-sama gitu. Jadi mahasiswa tuh nggak sadar akan akademik aja, tapi juga pentingnya kesehatan mental, terus juga emosionalnya. Oh, ternyata dekat banget ya sama kehidupan mahasiswa sekarang. Ngomong nih Mas Ud kan sebagai ketua pelaksana pada Code and Care ini. Kira-kira apa sih tantangan terberat Mas Ud
selama terbentuknya Pod and Care ini? Iya betul, apalagi ini kan Pod and Care itu kolaborasi antara dua ormawa besar nih kayak yaitu Mabikma dan juga ormawa Telkom. Boleh diceritain tentang ini? Awalnya mungkin kalau tantangannya mungkin ini ya, kita kan organisasi nggak cuma satu nih, ada PIT, terus ormawa Telkom juga ada Telkom, ada IMSI, ada IMSI. Ini kan ada 4 organisasi nih. Mungkin sulitnya itu untuk dimana aku tuh bisa menyatukan lah anggota-anggotanya gitu kan, karena kita kan di sini kan kerjasama gitu, kita berkolaborasi gimana cara aku biar anggota ini saling kenal, karena kan untuk kedepannya kita bakal berkolaborasi, nggak mungkin kita nggak saling kenal kan. Nah dari situ ya mungkin itu sih tantangannya yang dari aku rasain, untuk gimana anggota-anggota kita itu bisa saling terus saling mengenal, nggak canggung lah gitu ketika ya bisa bersama. Wah, keren banget ya perjuangannya. Nah, jadi kita langsung masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A. Nah, pada sesi ini bakalan ada pertanyaan, game, dan juga challenge tentunya. Oke, jadi untuk pertanyaan ini kita dapat dari tim Pod and Care. Sedangkan untuk challenge-nya, Ada deh pokoknya. Jadi gimana gitu kejutan gitu. nanti Mas Ulot. Ini tim berbantu. Nah, jadi kita ini nggak dapat sponsor ya, tapi semoga untuk kedepannya kita dapat sponsor. Amin. Mungkin langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama kali ya. Oke, jadi pertanyaan pertama itu apa pesan dan kesan Mas Ut selama menjadi ketua dari Pod and Care ini? Pesannya jadi ketua di Pod and Care ini berapa ada sesuatu yang membanggakan ya. Ini bisa belajar banyak, belajar kepemimpinan, bekerja sama tim dan lain sebagainya. Pesannya mungkin semoga kedepannya bisa ditanding juga kayak gitu sih. Oke. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua kali ya. Yang kedua yaitu apa harapan Mas Ut untuk kedepannya dari program kolaborasi Pod and Care ini? Harapannya semoga kedepannya podcast Care ini bisa lebih berkembang, bisa melebarkan lebih banyak pihak lagi, bisa lebih berkenalan keluar, kemudian kita bisa lebih kompak, lebih solid, biar podcast ini bisa terus-terusan berjalan gitu. Nah nih Mas Ut, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Mas Ut membagi waktu antara akademik dan organisasi? Kalau membagi waktu antara akademik dan organisasi mungkin dari manajemen waktunya sama kita terus di organisasinya. Biasanya kita mencatat di depan gitu kan. Nah itu aku sebagai mahasiswa tentu aja prioritas utama aku itu belajar yang akademiknya. Dan untuk organisasi itu paling nanti aku ada jadwal kapan itu biasanya kan untuk organisasi tiap bulan ada berapa, atau biasanya kalau ada liburan yang apa itu mungkin nanti aku komunikasi lagi ke sesama anggotanya. Nah, pertanyaan sudah selesai nih. Kita mungkin masuk ke sesi challenge. Itu kan nih. Nah, di sesi challenge ini ada peraturannya nih Mas Ut. Nanti Mas Ut ini tuh bakalan ngejawab pertanyaan. Nanti kami ini baca pertanyaan nih. Nanti Mas Ut itu bakalan ngejawab pertanyaan atau ngikutin challenge. Challenge-nya itu Apa tuh? makan di level 5. Astagfirullah. Level 1 aja nggak kuat. Oke, mungkin bisa kita mulai Mas Ut. Untuk challenge yang pertama, challenge pertama yaitu sebutkan 3 dosen terkiller di jurusan Teknik Informatika. Jadi Mas mau challenge atau mau jawab pertanyaan nih? Ini jawab aja ya. Ini aman nih. Oke. Kayaknya buat aku di Telkom di Teknik Informatika kayaknya nggak ada ya dosen yang killer. Mungkin mereka tuh lebih tegas aja gitu. Karena mau mahasiswanya tuh lebih. Oke, next pertanyaan. Nih menurut Mas Ut nih, kan anak ilmu komputer yang top jago itu cirinya apa sih?
jago ya? Iya, gimana nih Mas? Waduh, aku nggak tahu lagi. Mungkin Jacob jago ya, mungkin dia tuh ini ya apa? Ini kayaknya Mas Ud nggak mau challenge ya? Iya. Mau dulu tanya Ini gimana nih? Apa deh? Makan, makan. Makan. Challenge aja. Oh, masih kepikir nih jawabannya. Atau mungkin kawannya mungkin sok jago. Kalau aku yang dia yang jago semua. Mungkin kalau yang saya jago ya dia tuh gini ya, mungkin banyak ngomong kali. Dia tuh sering misalnya kalau ada apa namanya di kelas gitu kan, kayak gini loh, kayak gini gitu. Cuman dia tuh nggak mau apa namanya menunjukkan prakteknya itu kayak gimana. Dia tuh cuma ngomong-ngomong aja gitu. Tapi buktinya tuh nggak ada. Ini lebih ke flexing gitu tapi nggak ada skillnya gitu. Berarti satu kelas lah ya. Agak. Lanjut semua. Oke, kita next mungkin ya. Kita next challenge. Yang ketiga yaitu sebutkan satu kebiasaan buruk anak ilmu komputer yang jarang diakui. Waduh, agak gimana ya? Soalnya kadang ngelakuin nih. Oh, Challenge aja kali ya. challenge. Oh ya boleh. Aduh, Level 5 ya? Iya nih. Level 1 aja nggak kuat aku. Mas aman? Jangan Mas RS di sini ya Mas. Oh, nggak aman. Udah kan? Lalu makan nih? Ada orang gimana nih? Oh, boleh, masuk ke jalannya nanti pulang. Oke, next challenge mungkin ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya. Nih Mas Kok, kalau harus jujur ya, kira-kira Mas ini masuk ilmu komputer karena passion atau karena lebih tren dan gajinya nih? Awalnya itu kan aku dulu di SMP itu sering TKJ. Jadi kenapa aku masuk ke TKJ itu karena sesuai aja gitu dari basicnya. Untuk lanjut ke pelajaran mungkin yang lebih advance, high level lagi itu udah ada basic dari awal. Kalau mungkin dari gaji juga banyak kerjaan-kerjaan yang dari jurusan dari informatika itu bidang-bidangnya emang gajinya besar. Mungkin juga sesuatu yang bikin aku tertarik juga. Oke. Selanjutnya yaitu pertanyaannya, lebih capek ngurus kegiatan PIK atau tugas kuliah ilmu komputer? Waduh, agak dua gitu ya. Sebenarnya dua-duanya seru sih, karena kan ngurus organisasi kegiatan kita tuh kan bareng-bareng sama-sama. Itu nggak selalu capek sendiri gitu, kita kerjain bareng-bareng, capeknya bareng-bareng, senangnya bareng-bareng. Kalau kerjain tugas itu emang kan kewajiban kita ya jadi mahasiswa. Kita punya kewajiban, kita belajar, terus dikasih tugas yang kita kerjain. Dan dari itu kan kita juga bisa belajar lebih jauh lagi gitu. Jadi dua-duanya sama-sama menyenangkan. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir ya Mas Kok. Jadi apa nih satu hal di PIK dan Filkom yang menurut Mas Ud perlu dibuat sekarang ini lebih ke evaluasi ya? Waduh, gimana ya? Bukan kamu jawab sih, cuman aku kan sebagai masih anggota ya. Jadi mungkin agak nggak enak mau bicarain gitu, mungkin harus itu aja kalau mau evaluasi gitu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, udah kita juga ada pendapat. Itu challenge saja ya. Iya. Ya. Makasih ya. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah berada di penghujung acara pada hari ini. Wah benar banget nih, dari obrolan hari ini kita dapati bahwa mahasiswa itu nggak cuma dituntut pada bidang akademik, tapi juga harus peduli pada diri dia sendiri dan lingkungan sekitarnya.
Nah, untuk Mas U, terima kasih nih telah meluangkan waktunya berbagi pengalaman nih yang luar biasa kepada kami nih. Ya, sama ya. Dan terima kasih dan tinggal di sini. Dan juga terima kasih banyak pada teman-teman yang telah menonton sampai akhir dan juga tim yang telah ikut berpartisipasi pada podcast Code and Care ini. Jangan lupa follow dan pantengin terus sosial media Code and Care karena kami akan update semua episode terbarunya di sana. Karena ingat, Code and Care bukan cuma ngoding tapi juga peduli. Bersama saya, Samara dari Filkom. Dan saya Zahira dari Pikmaha, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.